Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pesaku. Sebelum saya bacakan tulisan sejarah yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada para dusana, semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar para dusana selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Di dulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis, yaitu Penurunan Harto Pusaku Nantigo dan penurunan harta pusaku tinggi diturunkan dari mama kepada para kamanakan. Penurunan harta pusaku Nantigo. Harta pusaku Nantigo berasal dari Undang Sigama-Gama yang dibuat pertama sekali di Pusat Pemerintahan Adat Pasumayam Kota Batu, Pariangan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo. Undang Sigama-Gama itu tujuannya adalah: pertama, untuk menaruko luak-luak yang masih berbentuk rimba raya oleh para penduduk. Kedua, untuk membuat harta pusako bagi para penduduk yang sudah menaruko rimba raya. Dalam menaruko itu dilakukan berkelompok, sesama orang sekaum dan orang per orang atau sendiri-sendiri, maupun oleh laki bini atau suami istri. Pada waktu Undang Sigama-Gama dibuat di Pasumayam Kota Batu, Pariangan, mengenai hal penurunan dari harta pusako itu belum dibuat. Harta pusako Nantigo itu adalah: 1. Harta pusako tinggi. 2. Harta pusako rendah. 3. Harta pusako pencarian. Penurunan harta pusako tinggi diturunkan dari mama kepada para kamanakan. Penurunan harta pusako tinggi diturunkan dari mama kepada kamanakan berpijak dan bersondikan kepada ambil contoh karena sudah, ambil tuah karena monang, yaitu sesudah meninggalnya Sri Rajo Datuk Suri Dirajo. Kemudian gelar pusako adat Datuk Suri Dirajo diturunkan kepada kemanakannya yang bernama Mambang Sutan. Kemudian Mambang Sutan bergelar Datuk Suri Dirajo. Penurunan gelar Datuk itu berkaitan erat dengan harta pusako tinggi. Gelar pusako adat Datuk dengan harta pusako tinggi ibarat seperti awuh dengan tobiang. Kaduanya sanda basanda. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusako adat. Maksudnya, aur dengan tebing, keduanya saling membutuhkan. Aur hidup karena tebing. Tebing kuat karena aur. Aur mati, tebing runtuh. Tebing runtuh, aur pun mati. Begitu juga gelar pusako adat Datuk dengan harta pusako tinggi.
cie turun, kaduanya turun. Cie naik, kaduanya naik. Samo turun juga pocong. Samo naik juga lombang. Samo sahilie jo samudit. Samo sairiang jo sajalan. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusako adat. Maksudnya adalah gelar pusako adat Datuk dan harato pusako tinggi tidak boleh dipisahkan. Sebab beban yang dijunjung di atas kepala seseorang datuk sangatlah berat. Beban yang sangat berat itu di atas kepala seseorang datuk harus dialas dengan singgulung, agar kepala seorang datuk itu tidak begitu sakit membawa beban dan menahan beban yang berat itu. Singgulung datuk itu adalah berupa harato pusako tinggi. Kalau singgulung berupa harato pusako tinggi tidak ada, tentu beban yang dijunjung oleh seorang datuk semakin berat dan kepalanya bisa sulah menahan sakit. Dibuatlah kata pusako adatnya. Kapalo sulah dik menjunjung, beban barik singgulung batu. Kemudian kata-kata ini menjadi kata pusako adat. Harto pusako tinggi terdiri dari dua bagian. Pertama, harto pusako tinggi yang berasal dari Manaruko Sawah Jopara oleh orang sekaum yang sesuku, yang dipimpin oleh seorang mama atau paman, atau yang dipimpin oleh seorang mama yang sudah bergelar pusako adat Datuk. Pengolahan atau pemeliharaan dari sawah dan pora itu dikerjakan oleh mama atau mama yang sudah bergelar Datuk. Hasil dari sawah dan pora itu oleh mama atau mama yang sudah bergelar Datuk itu dipergunakan untuk membantu para kamanakan. Kedua, harto pusako tinggi yang berasal dari harato pusako ronda, yaitu seorang ande atau ibu meninggal dunia dan meninggalkan sawah dan para dari hasil jerih payah ande itu sendiri. Pada waktu ande itu masih sendiri atau belum bersuami, harta itu baik melalui Manaruko dengan tambilang bosi maupun melalui Manaruko dengan tambilang ame atau dibeli. Inilah yang dinamakan harato pusako ronda. Kemudian harto pusako ronda itu diturunkan kepada anak-anak dari ande itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pembagiannya sama banyak dan sama rata. Bagian dari harto pusako ronda yang diterima oleh anak laki-laki hanya sebatas umurnya, sebab anak laki-laki itu sudah menjadi mama dari para kamanakannya. Kemudian harto pusako itu menjadi harato pusako tinggi dan selalu diturunkan turun-temurun. Kedua asal harato pusako tinggi itu, baik yang berasal dari Manaruko orang sekaum yang sesuku, yang dipimpin oleh para mama dan para mama yang sudah memakai gelar pusako adat Datuk, maupun yang berasal dari penurunan harto pusako ronda kepada anak laki-laki diturunkan atau diwariskan dari mama kepada kamanakan. Penurunan harto pusako tinggi sesudah seorang mama atau mama yang bergelar Datuk itu meninggal dunia. Kalau mama itu bergelar Datuk, penurunan harto pusako tinggi kepada kamanakan bisa dilakukan sebagai berikut. A. Bila mama bergelar Datuk itu meninggal dunia. B.
bila Mamak bergelar datuk itu sudah melakukan perbuatan buruk dan tercela. C. Bila Mamak bergelar datuk itu sudah tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang datuk. Penurunan harta pusaka tinggi dari Mamak yang bergelar datuk seiring sejalan dengan penurunan gelar pusaka adat datuk itu kepada kemanakan. Setiap penurunan harta pusaka ronda dari seorang ande yang diturunkan kepada anak laki-laki, yang diturunkan kepada anak laki-laki tidak boleh diturunkan kepada anak laki-laki itu, kecuali ada sebab bakaranu. Setiap penurunan harta pusaka ronda dari seorang ande kepada anak perempuan boleh diturunkan kepada anak-anak dari perempuan itu. Inilah yang disebut dalam kata pusaka adat. Anak dipangku, kemanakan dibimbing. Kemudian kata-kata ini menjadi kata pusaka adat. Maksudnya, mendidik dan menghidupi anak kandung dengan harta pencarian sendiri. Mendidik dan menghidupi kemanakan dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual atau diperjualbelikan kepada siapapun. Harta pusaka tinggi itu boleh digadaikan apabila ada sebab bakarano, yaitu 1. Rumah adat katirisan. 2. Arando indak balaki. 3. Mai tabujuh dalam rumah. Dalam kata pusaka disebutkan mengenai harta pusaka tinggi itu, yaitu dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, atau dalam kurung sandera atau pengakuan. Itulah mengenai penurunan harta pusaka orang tiga dan penurunan harta pusaka tinggi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.